Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 25 berbalik. Amanda keluar dari restoran, menerima telepon dari Lucy. Cepat ke sini, di seberang jalan mobil berwarna merah. Lucy hanya mengatakan ini kemudian menutup telepon. Amanda mengangkat kepala, melihat di seberang jalan ada mobil berwarna merah, terdengar klakson mobil itu. Amanda melihat ke sekitar, segera berlari ke seberang jalan, membuka pintu mobil masuk ke dalam. Lucy menyalakan mobil, sambil bertanya, "Bagaimana?" "Lancar. Baru-baru ini film yang diperankan Lucy akan rilis. Meskipun dia belum menjadi artis terkenal tapi berjalan sampai mana pasti ada orang yang mengenali, jadi dia tidak bisa menunggu Amanda di luar." Amanda berkata sambil tertawa. "Lancar." Siska menindas Amanda begitu lama, sama sekali tidak menganggap Amanda. Siska tidak tahu kalau yang dilakukan Amanda kali ini adalah jebakan. Tapi, rencana mungkin tidak berubah. "Maksudnya, Siska mau aku bercerai dengan Ricky?" Menyulut kemarahan keluarga Suwandi, menyudutkan aku, setelah itu keluarga Suwandi akan mengabaikan dia sebagai tunangannya, setelah itu dia bisa dengan tenang menjalin hubungan dengan Tommy. Lucy mendengar ucapan ini, emosi sampai memukul setir mobil. Benar-benar keterlaluan. Asal itu menguntungkan, mereka tidak akan tahu batas. Amanda sangat mengenal Siska. Dia sebenarnya berencana meminta wartawan besok pagi langsung memposting video itu. Sekarang sepertinya, dia bisa melangkah lebih awal. Trending topik di media sosial mengenai dirinya akhirnya tidak ada lagi, kemudian berganti dengan topik tidak bercerai sampai tahun baru. Menurut gosip, adik perempuan Siska di bawah tekanan sedang merundingkan masalah perceraian dengan Ricky Suwandi. Hanya pernyataan yang tidak jelas, tapi dapat membuat sekelompok netizen bertengkar. Di bawah tekanan, aku lihat hati nuraninya tidak tenang. Benar-benar menginginkan uang sampai gila, jelas-jelas tahu tuan muda keluarga Suwandi itu sama seperti orang tidak berguna, masih saja mau menikah dengannya. Kalau bicara jangan keterlaluan seperti itu. Topik ini kembali menjadi perbincangan hangat, tapi sangat cepat, trending topik ini hilang. Pembicaraan mengenai trending topik yang hilang sangat banyak di internet, tapi Amanda tahu, trending topik ini pasti dihapus oleh orang suruhan keluarga Suwandi. Keluarga Suwandi keluarga yang terpandang, tidak akan mungkin membiarkan orang-orang di internet membicarakan mereka. Tengah malam, ada seorang netizen yang terkenal di media sosial memposting video, hanya diberi keterangan. Kelak tidak akan lagi dengan mudah memposting pendapat pribadi. Netizen ini kebetulan yang dulu memposting tentang Amanda. Ada orang yang penasaran dan membuka video ini, gambarnya sangat jelas, salah seorang di dalam video itu adalah Siska. Kata kunci yang ada di dalam video itu, sudah minta maaf. "Jangan menyulitkan mamaku, patuh seperti anjing, memohon kepadaku untuk menikah dengan Ricky Suwandi." Sederet kata-kata itu, kebenaran akhirnya terungkap. Orang-orang yang sebelumnya memaki Amanda, karena postingan ini akhirnya berbalik. Setelah itu, mulai ada orang yang meminta maaf di akun Amanda, juga ada beberapa orang yang tutup mata tidak peduli isi dalam video, lanjut memaki Amanda, tapi hanya sedikit yang seperti ini. Tengah malam sampai keesokan hari, hanya dalam waktu 6-7 jam, pengikut Amanda di media sosial naik menjadi 50.000. Setelah Siska berhasil mengancam Amanda, dengan sangat gembira dia pergi berkencan dengan Tommy. Malam itu dia tinggal di rumah Tommy. Jadi, dia sama sekali tidak mengetahui trending topik di media sosial. Pagi-pagi buta, Siska terbangun karena telepon dari Kelvin.
Siska yang ada di dalam dekapan Tommy, segera mengambil telepon genggamnya. "Pa, ada apa? Kamu lihat sendiri apa yang terjadi di internet, kemarin malam masih tidak pulang, sekarang cepat pulang." Kelvin sama sekali tidak pernah marah seperti ini ke Siska. Siska merasakan firasat buruk. Setelah menutup telepon dia segera melihat internet, baru mengetahui percakapan dirinya dengan Amanda direkam oleh wartawan. Raut wajah Siska berubah, menggigit bibir dengan keras. "Wanita jalang. Ada apa?" Tommy mencium wajahnya, bertanya pelan. Siska meletakkan telepon genggam, berkata dengan lembut. "Papa menelepon, ada sedikit urusan, aku pulang dulu ya." Di perjalanan pulang, makin dipikir dia makin merasa percakapan dirinya dengan Amanda bisa terekam, pasti ada hubungannya dengan Amanda. Atau mungkin sudah direncanakan oleh Amanda, sengaja menjebak dia. Siska dengan penuh kemarahan menelepon Amanda, tapi teleponnya tidak diangkat. Di tempat lain, Amanda melirik telepon genggamnya tertera tulisan di layar, "Kakak," tertawa, meletakkan telepon ke samping, berdiri mengambil minum. Saat Amanda kembali, teleponnya masih berdering. Sekarang Siska pasti marah sampai menggila, tidak sabar ingin memukul dia. "Ada apa kok senang sekali?" Senyum Amanda tiba-tiba hilang, tidak perlu dia mengangkat kepala melihat, dia tahu suara itu suara Charles. Amanda mengatur telepon genggamnya menjadi mode senyap, meletakkan di saku, menuangkan air kemudian beranjak mau naik ke lantai atas. Kebetulan sekali, Charles sedang berdiri di depan tangga. Charles seperti sengaja berpandangan dengannya. Amanda berjalan ke kanan, Charles juga berjalan ke kanan, Amanda berjalan ke kiri, Charles juga berjalan ke kiri. Suasana hati Amanda yang baik tiba-tiba dibuat hilang olehnya. Amanda melihat dan bertanya dengan suara pelan. "Kamu mau apa sih? Kamu tahu tidak, pertengkaran kalian keluarga Teja membawa-bawa nama keluarga Suwandi." Charles menatap Amanda, tatapannya serius, seperti sedang mencari sesuatu di wajah Amanda. "Oh," menjawab tanpa ekspresi, melewati dia, naik ke lantai atas. Ricky menyipitkan mata, berkata, "Kamu sepertinya tidak takut sama sekali." Amanda tidak ingin menghiraukan dia, tapi masih menjawab. "Tidak melakukan hal yang merugikan, takut apa aku?" Ricky benar-benar tidak menyangka Amanda akan berbicara seperti ini. Amanda benar-benar di luar perkiraan dia. Selesai berbicara Amanda membalikkan badan dan pergi. Ricky melihat bayangan Amanda, berpikir dalam hati, perempuan ini sekarang mulai tidak berpura-pura menjadi bodoh. Kembali ke kamar, Amanda tidak ada lagi ketenangan seperti barusan menghadapi Charles. Amanda tahu keluarga Suwandi juga turun tangan menghapus beberapa berita. Dia juga sedikit tidak tenang, tidak bisa menebak pemikiran keluarga Suwandi. Melihat telepon, tertera di layar, panggilan tidak terjawab, semua telepon dari keluarga Teja. Amanda menyeringai, menekan nomor Novia dan meneleponnya. Sama seperti yang dia tebak, begitu telepon tersambung, Novia langsung berkata, "Cepat pulang ke rumah." "Aku akan segera pulang." Amanda berusaha agar suaranya terdengar seakan dia tidak tenang. Amanda tentu akan kembali pulang ke rumah keluarga Teja, dia ingin melihat wajah marah mereka. Melihat Siska yang dimaki habis-habisan. Tapi, Amanda tahu dengan jelas, keluarga Teja tidak mungkin mengakui. STRI yang dimanja, bab 26 lebih patuh daripada anjing. Amanda mau naik mobil pulang ke rumahnya. Pembantu melihat dia datang, menyapa dengan sopan. Nona ketiga. Sikap pembantu berubah, tidak sulit dimengerti. Apalagi sekarang Amanda Mu adalah Nyonya Mo, dan berita negatif tentang Siska Mu beredar di mana-mana, kalau tidak berhati-hati bisa celaka. "Papa Mama ada di rumah." Amanda Mu berkata pelan, menunjukkan temperamennya yang bagus. Sikap pembantu lebih lembut. "Ada semuanya, lagi di ruang baca tunggu Non."
Amandamu sampai di depan pintu ruang baca, belum masuk, karena mendengar suara dari dalam kemudian dia menghentikan langkahnya. Siskamu, kamu kenapa tidak bisa mengendalikan emosimu? Kalau ada apa-apa panggil ke rumah bicarakan di rumah, sekarang direkam orang seperti ini, mau menyelesaikan juga sangat sulit. Ini suara Kelvinmu. Ucapan Kelvinmu meskipun sedang memarahi Siskamu, tapi Kelvinmu tidak sedikit pun merasa kalau apa yang dilakukan Siskamu tidak benar. Nada suara Siskamu terdengar sangat sedih. Mana aku tahu bisa seperti ini, Pa, pasti sudah direncanakan oleh Amandamu. Kalau tidak mana mungkin bisa kebetulan ada orang yang merekam. Saat ini, Novia Xiao segera membuka suara membela. Siskamu. Mama yang paling tahu Amandamu, dari kecil dia itu bodoh bahkan sampai nilainya tidak lulus, bagaimana mungkin bisa melakukan hal itu, pasti bukan dia tidak mungkin melakukan hal itu. Bodoh. Saat itu dia tidak menggunakan relasi papa, bisa lulus ujian masuk di jurusan perfilman di kota J, masih bilang dia bodoh. Jurusan perfilman di kota J merupakan jurusan terbaik di dalam negeri. Itu hanya keberuntungan dia saja, kamu jangan marah. Amandamu merasa yang dikatakan Siskamu benar, Novia Xiao memang benar-benar murahan. Di video itu, Siskamu mengatai Novia Xiao murahan, tapi Novia Xiao bukan hanya tidak marah, sekarang Novia Xiao masih berusaha membuat Siskamu senang, takut Siskamu marah. Sepertinya kali ini Siskamu benar-benar karena masalah ini marah sekali. Biasanya masih berusaha tenang menghadapi Novia Xiao, sekarang sepertinya sudah malas berpura-pura. Siskamu langsung memaki dengan kasar. Tutup mulut, kalian ibu dan anak sama-sama murahan, sama-sama orang tak berguna. Saat Amandamu akan membuka pintu dan masuk, tiba-tiba suasana menjadi hening. Amandamu ingin tahu reaksi Kelvinmu. Ruangan menjadi hening sejenak. Kelvinmu dengan suara yang berat berkata, "Jangan ribut dulu, sekarang selesaikan dulu masalah ini, Amandamu seharusnya juga segera tiba." Terhalang oleh pintu, Amandamu tidak bisa melihat ekspresi Novia Xiao, tapi Amandamu tahu, ekspresi Novia Xiao saat ini pasti sangat tidak baik. Setelah Kelvinmu berbicara, ruangan menjadi hening. Amandamu perlahan membuka pintu. Melihat ke sekeliling, matanya yang sayu, memanggil mereka dengan suara pelan. "Pa, Ma." Kemudian mengalihkan pandangan ke Siskamu. "Kak, Kin." Siskamu berdeham dingin, ekspresi di wajahnya juga dingin seperti es. "Ngapain berdiri di situ, ke sini." Amandamu menunjukkan ekspresi ketakutan, perlahan berjalan mendekat. Amandamu terbiasa melihat ke arah Novia Xiao. Tapi, Novia Xiao malah membalikkan kepala ke samping, tidak ingin melihat dia. Wajah Amandamu penuh dengan kekecewaan, saat akan duduk di sofa. Tiba-tiba, plak, Siskamu bangkit, kemudian menamparkan Amandamu. Amandamu ditampar sampai terjatuh. Wajah Amandamu merah terkena tamparan, dia mengulurkan tangan memegang wajahnya sendiri, wajahnya mati rasa. Siskamu menamparkan dengan sangat keras sekali. Menamparkan sekali, Siskamu merasa amarahnya masih belum reda, dia melambaikan tangan mau menamparkan sekali lagi. Amandamu memejamkan mata, menggerakkan tangan, berencana akan melawan. Saat ini, Kelvinmu yang dari tadi tidak berbicara tiba-tiba mengeluarkan suara. "Cukup. Bicara dulu hal yang penting." "Pa." Siskamu melihat ke arah Kelvinmu. "Aku marah melihat dia, kalau bukan karena dia, aku tidak mungkin seperti sekarang ini." Barusan banyak sekali temanku yang kirim pesan menanyakan mengenai berita yang tersebar itu. Kelvinmu perlahan mengangkat tangan, memberi tanda agar Siskamu tenang. Di rumah ini, Siskamu paling patuh pada Kelvinmu. Kelvinmu sebagai kepala keluarga, sangat dihormati di keluarga itu. Kelvinmu mengerutkan alis melihat Amandamu. "Amandamu, kamu katakan,
video yang beredar di internet itu apa maksudnya? Amandamu merasa sangat sedih, barusan di luar, saat Kelvinmu menyebut namanya, Kelvinmu menyebut dengan nama lengkapnya, tapi sekarang menyebut namanya tidak menyebut dengan nama lengkap. Amandamu mengangkat kepala, terlihat sangat kasihan, berkata dengan pelan. "Pa, aku benar-benar tidak tahu kenapa ada video itu di internet." Berkata sampai di sini, suaranya tersendat, air mata menetes jatuh. Tapi Amandamu masih berusaha menahan suara tangisnya, dengan penuh rasa kesedihan menjelaskan ke Siskamu. "Kakak, kamu percaya sama aku, mana mungkin aku bisa melakukan hal itu, mana mungkin aku berbuat jahat kepadamu, kita kan keluarga." Siskamu dengan penuh keraguan menatap Amandamu, berusaha mencari jejak kebohongan di wajah Amandamu. Tapi, Amandamu yang berpura-pura sedih, orang lain sama sekali tidak tahu kalau dia hanya berpura-pura saja. Siskamu hanya bisa menoleh melihat ke arah Kelvinmu. Sedangkan Kelvinmu juga sedang menatap Amandamu. Kelvinmu merasa, anak perempuan yang tidak pernah diperhatikannya, sepertinya setelah menikah dengan Ricky Mo jadi berubah. Tapi Amandamu yang berdiri di depan dia saat ini, masih tetap jelek, tetap lemah. Bahkan saat baru saja Siskamu menamparkan, saat akan menamparkan yang kedua kalinya, Amandamu masih tidak terlihat ingin menghindar, reaksi orang normal mana mungkin selambat ini. Dipikir-pikir seperti ini, Kelvinmu percaya ucapan Amandamu. Mengontrol seorang yang bodoh, mudah sekali. Kelvinmu bersandar di kursi, dengan nada yang serius berkata ke Amandamu. "Benar. Kita keluarga. Jadi tidak peduli kapanpun harus memikirkan keluarga. Sekarang di internet semua orang salah paham terhadap kakakmu, sedangkan yang harus kamu lakukan adalah menjelaskan kepada mereka agar mereka tidak salah paham lagi." Salah paham. Siskamu memaki dia dan Novia Xiao murahan, memaki mereka anjing, memaksa dia menikah dengan Ricky Mo, semuanya salah paham. Kemampuan Kelvinmu membalikkan keadaan sangat bagus sekali. Amandamu pura-pura terkejut membelalakan mata, dengan ragu-ragu melirik Siskamu. Aku pasti akan menjelaskan, kakak jangan khawatir." Siskamu menyeringai, dari sorot matanya terlihat dia memandang rendah Amandamu. Benar-benar lebih patuh dari anjing. Novia Xiao yang berada di samping tidak sepuas mereka. Novia Xiao mengerutkan alis, merasa Amandamu sedikit aneh. Terlihat senyuman di wajah Kelvinmu, suaranya menjadi lembut. "Setelah ini, kita adakan konferensi pers undang semua wartawan. Nanti kamu harus menjelaskan kepada mereka kalau semua ini hanya salah paham." "Iya." Amandamu menganggukkan kepala patuh. Sorot mata Kelvinmu memperlihatkan dia puas. "Baiklah. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi, tinggal sebentar makan di sini saja baru kembali." "Iya Pak." Amandamu menjawab. Bersambung.